Hadirin sekalian yang saya hormati, hari ini saya berdiri di mimbar yang mulia ini dengan 1000 perasaan yang sulit saya lukiskan. Sudah dapat dipastikan inilah terakhir kalinya saya berpidato di tempat yang terhormat ini sebagai Presiden Republik Indonesia. Walaupun ini adalah pidato yang ke-10, perasaan saya sebenarnya sama dengan sewaktu pertama kali berdiri di sini tahun 2005. Penuh semangat dan tekad untuk berbuat yang terbaik dan memberikan segalanya kepada bangsa dan negara. Dalam 10 tahun terakhir, saya telah mencoba mendedikasikan seluruh jiwa dan raga untuk Indonesia. Terlepas dari berbagai cobaan, krisis, dan tantangan, saya ulangi, cobaan, krisis, dan tantangan yang saya alami, tidak pernah ada 1 menit pun saya merasa pesimis terhadap masa depan Indonesia. Saya ulangi, dan tidak pernah 1 menit pun saya merasa tergoda untuk melanggar sumpah jabatan dan amanah rakyat kepada saya sebagai Presiden Indonesia. Tanggung jawab saya pada akhirnya bukanlah kepada partai politik, bukanlah kepada parlemen atau pemerintah atau suatu kelompok, namun kepada Republik, kepada rakyat Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya, kepada sejarah, dan tentunya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam kesempatan ini, ada beberapa refleksi pribadi yang ingin saya sampaikan ke hadapan sidang yang mulia ini dan juga kepada rakyat Indonesia. Pertama, jangan pernah lupa bahwa yang paling penting kita bangun adalah sistem demokrasi, sistem politik, dan sistem ekonomi. Demokrasi kita tidak boleh bergantung pada figur seseorang, namun harus bergantung pada lembaga, pada peraturan, pada hukum dan norma. Sejarah mengajarkan kita, selama sistem itu kuat, maka negara akan kuat, rakyat juga kuat. Tetapi jika sistem itu lemah dan keropos, demokrasi kita akan kembali labil dan mengalami kemunduran. Kedua, kita harus menjaga keindonesiaan kita. Perjuangan kita di abad ke-21 tidak lagi menjaga kemerdekaan, namun menjaga keindonesiaan. Tidak ada gunanya kita menjadi semakin makmur dan modern, namun kehilangan yang amat fundamental dan terbaik dari bangsa kita, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semangat persatuan, toleransi, kesantunan, pluralisme, dan kemanusiaan. Jika para pendiri bangsa dulu mempertahankan kemerdekaan sampai titik darah penghabisan, bagi generasi kita kini keindonesiaanlah yang harus kita pertahankan mati-matian. Karena itu pula pemerintah dengan tegas menolak penyebaran paham sesat ISIS di tanah air. Karena sangat bertentangan dan bahkan berbahaya bagi jati diri kita. Para pemimpin di seluruh tanah air, saya minta untuk tegas mengambil sikap mengenai tantangan ini. Ini adalah ujian bagi kebangsaan kita, bagi keindonesiaan kita. Indonesia adalah negara berketuhanan, bukan negara agama. Ketiga, kita semua mempunyai tanggung jawab untuk mencegah agar agar jangan sampai demokrasi kita menjadi elitis. Reformasi dimulai sebagai gerakan akar rumput, sebagai ekspresi aspirasi rakyat yang kemudian dijelmakan dalam sistem politik yang sekarang kita anut. Alangkah malangnya kalau demokrasi tersebut akhirnya kehilangan jiwa kerakyatannya dan kemudian panggung politik hanya didominasi oleh segelintir elit yang berjiwa transaksional, apalagi bila dicampur dengan nasionalisme yang sempit. Kalau itu yang terjadi, maka malapetaka akan kembali menimpa negara yang kita cintai ini. Kita harus terus menjaga agar gravitasi demokrasi Indonesia terus berkisar pada rakyat. Dan yang keempat atau yang terakhir, mari kita jaga momentum bangsa yang positif
dan perspektif ini yang dengan susah payah kita peroleh. Setelah 69 tahun merdeka, Indonesia telah tampil menjadi demokrasi yang besar, ekonomi yang kuat, dan pemain internasional yang disegani, serta dengan masa depan yang menjanjikan. Dunia melihat Indonesia bukan saja sebagai kawan, namun sering pula sebagai rujukan yang positif. Terlepas dari segala permasalahan dalam negeri yang masih kita hadapi, kita bisa membuktikan kepada dunia bahwa di bumi Indonesia, demokrasi, Islam, dan modernitas dapat tumbuh bersama. Kita bisa menunjukkan bahwa konflik dapat diselesaikan secara damai dan demokratis. Kita bisa bangkit dari berbagai krisis yang beruntun menerpa kita. Dan kita bisa memperlihatkan bahwa bangsa yang majemuk seperti kita juga dapat menjadi bangsa yang rukun. Ini bukan capaian pribadi saya, bukan pula capaian pemerintah semata. Ini adalah prestasi sejarah bangsa Indonesia. Kita semua wajib menjaga momentum bangsa yang baik ini dan bahkan meningkatkannya. Jangan lupa, dunia penuh dengan contoh bangsa yang sedang naik daun, kemudian tersandung dan jatuh seketika. Jangan sampai hal itu terjadi pada bangsa kita. Saudara-saudara, merupakan kehormatan besar bagi saya untuk menjadi Presiden Indonesia. Saya adalah anak orang biasa, anak biasa dari Pacitan yang kemudian menjadi tentara, menteri, dan kemudian dipilih sejarah untuk memimpin bangsa Indonesia. Menjadi presiden dalam landscape politik di mana semua pemimpin mempunyai mandat sendiri dalam demokrasi 240 juta adalah suatu proses belajar yang tidak akan pernah ada habisnya. Tentunya dalam 10 tahun saya banyak membuat kesalahan dan kekhilafan dalam melaksanakan tugas. Dari lubuk hati saya yang terdalam, saya meminta maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan itu. Meskipun saya ingin selalu berbuat yang terbaik, tetaplah saya manusia biasa. Di mimbar yang mulia ini, saya, Susilo Bambang Yudhoyono, juga berjanji untuk membantu siapapun yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2014-2019 jika hal itu dikehendaki. Ini adalah kewajiban moral saya sebagai mantan presiden nantinya dan sebagai warga negara yang ingin terus berbakti kepada negaranya. Melalui mimbar ini pula saya mengucapkan selamat kepada presiden terpilih yang nanti akan disahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tahun depan, presiden kita yang baru akan memberikan pidato kenegaraannya di mimbar ini. Saya mengajak segenap bangsa Indonesia, marilah kita bersama-sama mendengarkannya dan mendukung beliau untuk kebaikan dan kemajuan negeri ini. Saya juga mempunyai mimpi dan harapan yang indah, yaitu terbangunnya budaya politik yang luhur, di mana para pemimpin Indonesia saling bahu-membahu, saling membantu, dan saling mengingatkan demi masa depan Indonesia. Saya yakin itulah yang didambakan oleh rakyat Indonesia, dan itulah yang harus kita berikan dengan ikhlas kepada mereka. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota DPR RI dan DPD RI yang saya hormati, hadirin sekalian yang saya muliakan. Akhirnya, saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada jajaran pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia atas dukungan dan partisipasi saudara-saudara dalam mewujudkan agenda-agenda pembangunan dalam 10 tahun terakhir ini. Secara khusus kepada saudara-saudara yang mengabdi di daerah-daerah terpencil, pulau-pulau terdepan, pegunungan, dan perbatasan negara. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara yang melampaui panggilan tugas. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, melimpahkan rahmat, karunia, dan ridhonya kepada kita semua dalam membangun bangsa dan negara kita menjadi bangsa yang besar, maju, adil, sejahtera, dan bermartabat. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.